Selamat bertemu kembali. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kitab suci Perjanjian Baru. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam pelajaran ini, yaitu yang pertama, pengertian umum mengenai Perjanjian Baru. Yang kedua, isi kitab suci Perjanjian Baru. Yang ketiga, pengelompokan kitab suci Perjanjian Baru. Yang keempat, proses terjadinya dan kanonisasi kitab suci Perjanjian Baru. Dan yang kelima, pentingnya membaca kitab suci Perjanjian Baru. Pertama, pengertian kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah perjanjian antara Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Perjanjian itu disebut baru karena berisi perjanjian yang membaharui. Bisa dibaca dalam Lukas bab 22 ayat 20. Bunyinya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, yang oleh Allah diikat dengan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Artinya, perjanjian baru itu bersifat kekal, sebab hubungan Allah dengan manusia dalam Yesus Kristus tak pernah putus. Perjanjian baru adalah penyempurnaan perjanjian lama. Isi kitab suci Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab. Semua kitab itu dengan caranya sendiri berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntunannya, dan hidupnya. Secara umum, kitab suci Perjanjian Baru bentuknya bersifat kisah, perjalanan, dan mujizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat. Wahyu Yohanes. Kitab suci Perjanjian Baru terdiri dari Injil, Kisah para Rasul, surat-surat, dan Wahyu. Yang pertama, Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang berarti kabar baik. Isi Injil adalah cerita mengenai Yesus selagi masih hidup di dunia. Yang diceritakan tentang Yesus itu adalah karyanya, bejangan-bejangannya, dan perjuangannya. Kitab-kitab yang termasuk Injil adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik, artinya Injil yang memiliki kemiripan cerita. Injil Matius terdiri dari 28 bab, Markus 16 bab, Lukas 23 bab, dan Yohanes 21 bab. B. Kisah para Rasul. Ada 24 bab. Isinya bukan kisah semua Rasul Yesus, melainkan kisah munculnya jemaat Kristen perdana setelah wafat dan kebangkitan Yesus. Dua tokoh utama dalam kisah para Rasul adalah Petrus dan Paulus. Yang berikut surat-surat. Terdapat 21 surat, yaitu Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, dan Yudas. Isi surat-surat adalah wejangan, anjuran, ajaran untuk hidup menurut Yesus Kristus.
Semua ini disampaikan oleh Santo Paulus, Yakobus, dan tokoh-tokoh lain yang ditujukan. Yang berikut, Wahyu. Isinya berupa penglihatan hal-hal ikhwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Kitab ini terarah kepada masa depan, masa terakhir yang sebenarnya merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Berikut proses terjadinya kitab suci Perjanjian Baru. Awalnya berupa cerita lisan mengenai karya dan hidup Yesus, serta wafat dan kebangkitannya. Sesudah para saksi mata mulai meninggal dan umat yang percaya semakin banyak, maka mulailah menulis hidup maupun akhir hidup Yesus. Dengan bimbingan Roh Kudus, mulailah para penulis menuliskan kisah tentang Yesus. Dalam penulisan itu, antara para penulis memiliki perbedaan. Hal ini karena tulisan-tulisan itu bukan sebuah laporan, melainkan sebuah buku iman akan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tulisan-tulisan itu dipengaruhi oleh kemampuan, iman, dan maksud serta tujuan penulis, serta situasi jemaat yang dituju oleh tulisan itu. Penulisan Kitab Suci Perjanjian Baru. Karangan tertua dari Kitab Suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 40-an. Sedangkan paling akhir adalah 2 Petrus, ditulis sekitar tahun 120-an. Karangan tertua adalah surat, sebab para murid dengan alasan khusus mengirim surat kepada para komunitas para jemaat. Sedangkan perkiraan kurun waktu penulisan Injil menurut Raymond Ebron dalam bukunya An Introduction to the New Testament, Markus sekitar tahun 68 sampai 73 atau 65 sampai 70. Matius sekitar tahun 70 sampai 100 atau 80 sampai 85. Lukas sekitar tahun 80 sampai 100. Sebagian berpendapat pada tahun 85. 80 sampai 85. Sedangkan Yohanes sekitar tahun 90 sampai 100. B. Pembentukan kanon Kitab Suci Perjanjian Baru tahun 120 sampai 400. Pada awal abad kedua muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Mana yang menyalurkan tradisi sejati. Pembentukan kanon Kitab Suci Perjanjian Baru tahun 120 sampai tahun 400. Pada awal kedua muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Mana yang menyalurkan tradisi sejati dan mana yang palsu. Kemudian pada akhir abad kedua, para ahli mulai menyaring karangan-karangan yang ada. Maka kemudian muncullah kanon Muratori tahun 200. Kanon Muratori berisi daftar kitab-kitab yang diterima dan yang ditolak. Sekitar tahun 254, Origenes memberi daftar kitab yang umum diterima dan ditolak. Hal yang sama dilakukan oleh Eusebius pada tahun 303. Namun pada tahun 300, kitab yang sudah diterima sebagai daftar kitab suci adalah 4 Injil seperti sekarang, 13 surat Paulus, 1 Kisah Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Pada tahun 367, Patrik Alexandria yang bernama Athanasius menyusun kitab suci yang termasuk Perjanjian Baru, yaitu sejumlah 27 kitab. Demikian juga pada Konsili Hippo
393 dan Kartago 397 menetapkan daftar yang sama. Berikut pentingnya membaca dan mendalami sabda Tuhan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama, supaya iman berkembang dan bertumbuh. Yang kedua, supaya lebih mengenal Kristus yang kita imani. Santo Hieronymus mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kitab suci adalah buku iman gereja. Bersama tradisi gereja, kitab suci menjadi tolok ukur untuk mengenal iman gereja. Oleh karena itu, dokumen Konsili Dei Verbum artikel 25 menegaskan agar semua umat beriman harus membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Demikian penjelasan singkat mengenai kitab suci Perjanjian Baru yang merupakan salah satu sumber iman kita. Untuk lebih memahami atau mengingatkan kembali tentang penjelasan ini, maka berikut cobalah mengerjakan latihan soal. Nomor 1, Perjanjian Baru adalah perjanjian antara Allah dengan umat manusia melalui titik-titik. A. Yesus Kristus. B. Para nabi. C. Orang-orang kudus. D. Para rasul. E. Para malaikat. Jawabannya A. Yesus Kristus. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu, yang oleh Allah diikat dengan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Lukas bab 22 ayat 20. Perkataan Yesus ini dalam hubungannya dengan perjanjian baru adalah titik-titik. A. Perjanjian antara manusia merupakan perjanjian baru. B. Perjanjian lama tidak berlaku lagi sebagai perjanjian antara Allah dan manusia. C. Manusia harus selalu membaharui diri dalam sebuah perjanjian dengan Allah. D. Yesus datang untuk menyampaikan perjanjian Allah dengan manusia. E. Setiap orang yang tidak mengerti perjanjian tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Jawabannya D. Yesus datang untuk menyampaikan perjanjian Allah dengan manusia. Nomor 3. Perjanjian baru seperti disampaikan dalam bacaan di atas bersifat kekal. Hal ini karena titik-titik. A. Kehidupan kekal hanya untuk orang-orang yang memahami perjanjian baru. B. Yesus adalah perjanjian baru. Yesus adalah perjanjian baru itu sendiri yang mewartakan kerajaan Allah. C. Perjanjian itu tidak dibuat oleh manusia tetapi oleh Allah sendiri. D. Hubungan Allah dengan manusia dalam Yesus Kristus tak pernah putus. E. Perjanjian baru memaksa manusia untuk mematuhinya. Jawabannya D. Hubungan Allah dengan manusia dalam Yesus Kristus tak pernah putus. Nomor 4. Jumlah kitab suci perjanjian baru adalah titik kitab. A. 24, B. 25, C. 26, D. 27, E. 28. Jawabannya D. 27. Nomor 5. Di bawah ini yang tidak dibicarakan dalam kitab perjanjian baru adalah A. Karya Yesus Kristus, B. Sabda Yesus, C. Tuntunan Yesus, D. Hidup Yesus, E. Sejarah bangsa Israel. Jawabannya E. Sejarah bangsa Israel. Nomor 6. Kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci perjanjian baru di bawah ini adalah
A. Injil, B. Kisah para Rasul, C. Surat-surat, D. Wahyu, E. Kejadian. Jawabannya E. Kejadian. Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu A. Evangelion, B. Verbum, C. Bible, D. Evangelisasi, E. Eugenesis. Jawabannya A. Evangelion. Nomor 8. Injil berarti A. Kabar baik, B. Sabda Tuhan, C. Pewartaan, D. Karya-karya Yesus, E. Kehidupan Yesus. Jawabannya A. Kabar baik. Nomor 9. Kitab-kitab yang tidak termasuk Injil adalah A. Matius, B. Markus, C. Lukas, D. Yohanes, E. Kisah para Rasul. Jawabannya E. Kisah para Rasul. Nomor 10. Injil yang termasuk dalam Injil sinoptik adalah A. Matius, Markus, dan Yohanes, B. Matius, Markus, dan Lukas, C. Matius, Lukas, dan Yohanes, D. Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul, E. Markus, Lukas, dan Yohanes. Jawabannya B. Matius, Markus, dan Lukas. Nomor 11. Injil sinoptik artinya Injil yang memiliki titik-titik. A. Kemiripan cerita, B. Kisah yang lengkap, C. Kisah tentang kebangkitan Yesus, D. Kisah sengsara Yesus, E. Kisah yang sesuai sabda Yesus. Jawabannya A. Kemiripan cerita. Nomor 12. Jumlah bab dalam Injil Matius adalah titik-titik. A. 28, B. 29, C. 30, D. 31, E. 32. Jawabannya A. 28. Injil Markus terdiri dari titik-titik bab. A. 16, B. 17, C. 18, D. 19, E. 20. Jawabannya A. 16. Nomor 14. Injil Lukas terdiri dari titik-titik bab. A. 23, B. 24, C. 25, D. 26, E. 27. Jawabannya A. 23. Injil nomor 15. Injil Yohanes terdiri dari titik-titik bab. A. 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Jawabannya 21. Nomor 16. Isi Injil adalah cerita mengenai titik-titik. A. Yesus selagi masih hidup di dunia, B. Yesus setelah kebangkitannya, C. Yesus yang mengutus Roh Kudus, D. Yesus yang menjanjikan penghibur, E. Kehidupan manusia setelah meninggal. Jawabannya Yesus selagi masih hidup di dunia. Nomor 17. Kisah para Rasul terdiri dari titik-titik bab. A. 28, B. 29, C. 30, D. 31, E. 32. Jawabannya 28. Nomor 18. Isi kisah para Rasul adalah A. Kisah hidup semua Rasul Yesus, B. Kisah munculnya jemaat Kristen perdana setelah wafat dan kebangkitan Yesus, C. Kisah kehidupan Yesus ketika masih kecil, D. Kisah pertobatan Santo Paulus, E. Kisah turunnya Roh Kudus atas para murid. Jawabannya kisah munculnya jemaat Kristen perdana setelah wafat dan kebangkitan Yesus. Nomor 19. Dua tokoh utama dalam kisah para Rasul adalah A. Yohanes dan Yudas, B. Petrus dan Paulus, C. Matius dan Markus, D. Lukas dan Yohanes, E. Yohanes dan Yakobus. Jawabannya Petrus dan Paulus.
Nomor 20. Singkatan yang benar untuk surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah A. Phil, B. FLP, C. Philip, D. Philip, E. Phip. Jawabannya FLP. 21. Seorang lektor mendapat tugas di gereja. Bacaan yang harus dibaca adalah Rom 10:4 sampai 15. Cara membaca yang benar saat ia membaca teks ini adalah A. Bacaan diambil dari kitab Roma bab 10 ayat 4 sampai 15. B. Bacaan diambil dari surat-surat Roma bab 10 ayat 4 sampai 15. C. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. D. Bacaan diambil dari surat Rasul Petrus kepada jemaat di Roma. E. Bacaan diambil dari surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Roma. Jawabannya, bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nomor 22. Jumlah surat-surat dalam kitab suci Perjanjian Baru adalah A. 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Jawabannya 21. Nomor 23. Isinya berupa penglihatan hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Kitab ini terarah kepada masa depan. Masa terakhir yang sebenarnya merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Kitab ini termasuk kitab titik. A. Kisah para Rasul, B. Surat-surat kepada seluruh umat, C. Wahyu Yohanes, D. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, D. Seluruh kitab Perjanjian Baru. Jawabannya Wahyu Yohanes. Nomor 24. Awalnya berupa cerita lisan mengenai karya dan hidup Yesus, serta wafat dan kebangkitannya. Sesudah para saksi mata mulai meninggal dan umat yang percaya semakin banyak, maka mulailah menulis hidup, karya, sabda maupun akhir hidup Yesus. Dengan bimbingan Roh Kudus, mulailah para penulis menuliskan kisah tentang Yesus. Hal yang disampaikan ini merupakan proses titik. A. Terjadinya kitab suci Perjanjian Baru. B. Terbentuknya cerita mengenai Yesus Kristus. C. Permenungan para rasul mengenai kehidupan Yesus. D. Refleksi kehidupan jemaat perdana. E. Kehidupan Yesus dari akhir hingga kebangkitannya. Jawabannya A. Terjadinya kitab suci Perjanjian Baru. Nomor 25. Dalam penulisan kitab suci Perjanjian Baru, antara para penulis memiliki perbedaan. Hal ini karena titik-titik. A. Tulisan-tulisan itu bukan sebuah laporan, melainkan sebuah buku iman akan Yesus Kristus. B. Para penulis tidak hidup bersama dengan Yesus. C. Para penulis tidak menempuh pendidikan yang sama. D. Para pembaca memiliki pengetahuan yang berbeda tentang Yesus. E. Tulisan itu bukan untuk orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jawabannya, tulisan-tulisan itu bukan sebuah laporan, melainkan sebuah buku iman akan Yesus Kristus. Nomor 26. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah A. 1 Tesalonika, B. 2 Tesalonika, C. 1 Petrus, D. 2 Petrus, D. 1 Yohanes. Jawabannya 1 Tesalonika. 27. Karangan terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru adalah A. 1 Tesalonika, B. 2 Tesalonika, C. 1 Petrus, D. 2 Petrus, E. 1 Yohanes. Jawabannya 2 Petrus. Nomor 28. Kanon Muratori berisi daftar A. Kitab-kitab yang diterima dan yang ditolak, B. Pengakuan iman Katolik, C. Pewartaan sabda Allah melalui tulisan, D. Isi kitab suci yang menceritakan karya Yesus, E. Cara hidup gereja perdana. Jawabannya kitab-kitab yang diterima dan yang ditolak.
Nomor 29. Perhatikan daftar kitab suci berikut. A. 4 Injil seperti sekarang, 13 surat Paulus, 1 Kisah Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Kanon kitab suci di atas adalah daftar kitab suci yang sudah diterima pada tahun A. 100, B. 150, C. 200, D. 250, E. 300. Jawabannya 300. Berikut dokumen Konsili Vatikan II yang mengajak umat untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan adalah A. Dei Verbum artikel 25, B. Dei Verbum artikel 26, C. Dei Verbum artikel 27, D. Dei Verbum artikel 28, D. Dei Verbum artikel 29. Demikian latihan soal ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.